Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu suku yang ada di Indonesia, dan mungkin ini salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia, yaitu suku Batak. Misalkan kita keliling ke seluruh Indonesia, baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bahkan di Papua sekalipun, itu di setiap kotanya itu mungkin pasti ada orang-orang Batak yang tinggal di daerah tersebut. Kenapa demikian? Karena memang salah satu karakteristik dari orang Batak itu ya mereka itu suka merantau dan mencari kehidupan di luar kampungnya sendiri. Tapi ada satu masalah lain dari sisi suku Batak itu. Yang pertama, bahwa pembagian antara orang Batak itu ada, yaitu Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak atau Batak Toba lagi. Itu ada yang mengatakan satu pandangan bahwa itu semuanya sama-sama Batak, cuma penamaannya saja yang berbeda. Tapi ada satu pandangan lain yang mengatakan bahwa Batak itu berbeda, Mandailing itu berbeda, Karo itu juga berbeda, Simalungun itu berbeda. Jadi dua pandangan ini menyebabkan satu problem ataupun satu masalah. Seperti yang terjadi pada tahun 1922, sebelum Indonesia merdeka, bahkan ini sudah terjadi. Yaitu pada waktu itu ada salah satu warga dari suku Batak yang meninggal, dan ini ingin mau dimakamkan di pemakaman, namanya pemakaman Sungai Mati, yang mana pemakaman ini adalah pemakaman yang dikuasai oleh orang-orang Mandailing, ataupun empunya daripada pemakaman ini adalah pemakaman orang-orang Mandailing. Orang Batak tersebut ingin dimakamkan di pemakaman tersebut. Apa yang terjadi? Orang Mandailing tidak setuju. Mereka menolak untuk dimakamkan orang Batak untuk dimakamkan di pemakaman tersebut. Mereka hanya ingin dimakamkan di pemakaman tersebut hanya untuk orang-orang Mandailing saja. Yang bukan Mandailing itu tidak diperbolehkan masuk ataupun dimakamkan di pemakaman Sungai Mati tersebut. Ya, pada akhirnya orang Batak yang meninggal tersebut tidak jadi dimakamkan di pemakaman Sungai Mati, ya dikarenakan ada problem. Mungkin kalaupun seandainya nanti dimakamkan di sana, ya karena fanatisme orang-orang Mandailing, mereka juga akan mengeluarkannya itu dari dalam kuburannya dan dipindahkan ke tempat pemakaman yang lain. Itu salah satu problemnya, masalahnya. Yang kedua, itu terjadi pada tahun 1920 sampai 1921. Itu terjadi gesekan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Orang Batak membuat organisasi, orang Mandailing juga membuat organisasi. Jadi sama-sama ini bersaing dalam hal ekonomi ataupun hal yang lain. Yang satu membuat seperti ini, yang satu membuat seperti ini, yang satu seperti itu. Pokoknya mereka itu sama-sama bersaing. Orang Mandailing itu tidak mau memasukkan anggotanya ke dalam organisasinya kecuali dari orang-orang Mandailing saja. Kemudian orang-orang Batak juga seperti itu. Jadi mereka itu ya fanatik lah namanya tuh. Jadi satu sama lain tidak mau digabungkan dengan suku Batak apalagi. Itu sangat tidak boleh untuk masuk ke dalam organisasi orang Mandailing, dan orang Mandailing tidak boleh masuk ke dalam organisasinya orang Batak. Kenapa bisa seperti ini? Muncul sebuah pertanyaan. Ini kenapa? Ada apa sebenarnya? Apa sejarah di balik semuanya? Mari kita coba teliti bagaimana sejarah Batak itu sendiri. Yang pertama, penyebutan Batak sebenarnya yang pertama kali disebutkan oleh seorang yang berwarga negara Italia. Yaitu dia pernah tinggal di Sumatera, tapi tidak disebutkan di kota mana. Tapi pernah dia tinggal di sana, dan dia menyebutkan namanya itu Niccolo dari dari Italia. Dia menetap di salah satu kota di Sumatera. Kemudian dia menyebutkan Batek. Dia menyebutkan Batek yang pertama kali pada waktu itu tahun 1430. Kenapa disebutkan tersebut? Itu disebutkan kepada orang-orang yang berada di pedalaman, kanibal ataupun pemakan manusia, dan mereka itulah orang-orang yang kasar dan suka berperang. Jadi pertama kali penyebutan Batek itu adalah bagi orang-orang pedalaman, suku kanibal ataupun pemakan manusia, dan mereka itu jahat ataupun kasar. Itu menurut Niccolo. Sebelumnya pada tahun 1200-an itu ya mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan seorang yang bernama Marco Polo, seorang penjelajah dunia. Itu pernah menetap di Sumatera, dan beliau mengatakan
Memang di Sumatera itu ada salah satu suku yang jahat, suku yang kasar, dan kita mengatakan pasti ya itu tidak lain tidak bukan ya seperti yang disebutkan oleh dari seorang warga negara Italia tadi, Niccolo, yaitu orang Batak. Mungkin sebelumnya juga ada pandangan-pandangan orang yang meneliti datang ke Sumatera ataupun ke Indonesia ya dengan pandangan yang lain, tapi yang jelas dari pertama saja, awal pertama disebutkan Batak itu adalah ada sisi-sisi negatifnya, itu orang kasar, pedalaman, dan ya orang yang suka berperang. Tahun 1990 ada seorang peneliti datang dari Perancis namanya Daniel Perrin. Tahun 1990, kemudian tahun 1992 meneliti juga. Kemudian pada tahun 1995 datang lagi ke Sumatera untuk meneliti hal tersebut. Dan beliau menyimpulkan bahwa orang Batak itu adalah orang yang diberi julukan. Ini hanya julukan saja. Orang yang diberi julukan kepada orang Melayu yang bukan Islam. Dan mereka itu berada di pelosok ataupun pedalaman. Dan mereka itu adalah orang-orang yang kasar. Ini kesimpulan daripada seorang peneliti yang berasal dari Perancis, yaitu Daniel Perrin. Apakah itu betul atau tidak? Ya mungkin saja. Mungkin saja itu betul dan mungkin saja tidak. Nah, ini kan sejarah. Dan sampai sekarang ini permasalahan antara orang Mandailing tidak mau mengaku sebagai orang Batak, dan orang Batak mengatakan kalian itu adalah Batak, kalian itu bukan Mandailing. Orang Mandailing mengatakan kami lebih tua dari Batak. Kenapa? Karena kami punya artefak, kami punya marga, kami punya bahasa yang lebih tua dari Batak itu sendiri. Dengan ya mereka juga punya bukti seperti ya pada masa kerajaan Sriwijaya itu sudah ada. Di artefak-artefak itu sudah ditulis bahwa ada Mandailing. Jadi itu salah satu versi orang Mandailing mengatakan bahwa kami ini bukanlah orang-orang Batak. Mungkin saja ini betul dan mungkin saja tidak, karena semuanya punya referensi, mereka itu semuanya punya bukti. Ya kita mengatakan bisa jadi itu betul dan bisa jadi tidak. Tapi yang terpenting yang saya sampaikan adalah sebenarnya itu bukanlah permasalahan. Yang mempermasalahkan tersebut adalah kita sendiri. Ngapain dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu? Itu kan sejarah. Dan kita tahu bahwa Indonesia dulu memang itu dikuasai oleh Belanda. Dan mereka itu membentuk politik yang yang diberikan julukan namanya itu divide et impera kan, itu memporak-porandakan satu suku, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mungkin saja itu salah satu taktik mereka. Di sini mereka menggunakan nama ini, di sini menggunakan nama ini, dan di sana menggunakan nama ini. Kemudian mereka itu mudah untuk memporak-porandakannya. Mereka mudah mengadu dombanya. Mungkin saja itu bisa terjadi, mungkin saja, dan itu sampai sekarang itu masih dianut oleh orang-orang kita sendiri. Jadi kalau itu tidak kita rubah, berarti kita sama saja dengan pada waktu dahulu, pada waktu kita itu dijajah oleh orang Belanda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada manfaat, ya silakan diambil. Kalau ada yang kurang, silakan saya sampaikan. Kita terbuka. Apalagi kalau ini ada kesalahan, silakan saja untuk disampaikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.